حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Rahasia prestasi dunia akhirat yang diraih oleh para sahabat generasi pertama ini, yang jelas mereka ini pilihan Allah, generasi terbaik sepanjang kehidupan umat manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti. Allah melegitimasi mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau ya Muhammad dan para sahabatmu itu, ayat ini khitabnya Allah berkomunikasi dengan Nabi dan para sahabatnya, bukan kepada kita. Engkau adalah sebaik-baik generasi, khaira ummatin. Ini Allah Pak yang mengatakan, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, jahiliyatin juhala, kejahiliannya di atas rata-rata kejahilian yang ada, wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang buta. Dalam waktu yang sangat singkat, di bawah pimpinan Rasulullah, para sahabat ini bergerak bersama Rasulullah 23 tahun, mampu menuntaskan umat menjadi umat yang dibanggakan, yang dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik di dunia ini. Ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena mereka terus-menerus menyuruh kepada yang baik ini. Jamaah sekalian, amar ma'ruf. Ini amar ma'ruf ini bukan tugas para ustadz saja sebenarnya. Dan bukan tugas Nabi secara pribadi. Tapi semua sahabat terlibat, jamaah sekalian. Apapun bentuknya. Setiap ada kebaikan, dia tidak menikmati sendiri. Setiap ada kebaikan yang datang dari Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain, kepada umat ini, kepada generasi di bawahnya, para tabi'in. Tidak hanya itu, wa tanhauna 'anil munkar. Juga mereka terus-menerus tidak bisa membiarkan kemungkaran. Ada pencegahan di situ. Tanha, nahi 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu. Tentu yang paling utama, wa tu'minuna billah. Dan terus-menerus para sahabat ini
di bawah arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amar ma'ruf, nahi mungkar jalan, tapi iman dijaga, jamaah sekalian. Ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khutbah sangat singkat, saya dibatasi 15 menit. Saya jadi teringat, jamaah sekalian, ada satu kitab namanya Ar-Rahiqil Makhtum. Bagaimana dalam kitab itu digambarkan generasi pertama ini, generasi yang diakui oleh Allah sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa mereka kok bisa berhasil? Ada apa dakwah yang penuh dengan onak dan duri ini di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa kekacauannya, jahiliyahnya, kebodohannya, dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun ma'asyal muslimin, tuntas. 13 tahun pertama di Mekah, dengan berbagai macam tantangannya, ujiannya, percobaan pembunuhan kepada Nabi, dan beberapa sahabat juga ada yang terbunuh di situ. Bertahan dengan keyakinan yang kuat. Kemudian disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, ke Yathrib. Di Madinah bukan semakin ringan ujian, hambatan, tantangan, problem-problem di lapangan. Karena di Madinah ada Yahudi. Di Madinah ada orang-orang munafik. Di Madinah ada orang-orang musyrik yang bertahan dengan kesyirikannya. Di Madinah juga Nabi mempersatukan antara Ansar dan Muhajirin. Muhajirin yang hijrah ini, para sahabat Rasulullah di bawah pimpinan Rasulullah datang ke Madinah untuk jadi pemimpin. Ini bukan sesuatu yang ringan, ma'asyal muslimin. Apa rahasianya kok mereka bisa tegar, berhasil, sukses, Pak? Dunia dan akhirat. Bayangkan jemaah sekalian, di masa Nabi, Mekah, Madinah ditaklukkan. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali, Romawi dan Persia ditaklukkan. Jumlah secara keseluruhan ma'asyar muslimin hanya 55 tahun, saudara sekalian. Setengah abad. Umat Islam memegang peradaban dunia. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad itu adalah abadku. Generasiku, kata Nabi. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Setelah itu para tabi'in dan tabi'in. Ini rujukan kita ahli sunnah wal jamaah ma'asyal muslimin. Saudara, beliau mengatakan, Safiur Rahman Mubarak Furi mengatakan, apa rahasianya? Paling tidak ada 5 jamaah sekalian. Yang pertama, al-iman billah. Kekokohan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Dan mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Sebenar-benarnya ma'rifah. Iman yang membuat mereka orientasinya hanya untuk Allah. Hidupnya untuk Allah. Ada pengakuan keyakinan yang kuat. Saya yang menciptakan saya ini, Allah. Yang ngatur rezeki saya ini, Allah. Yang menghidupkan saya ini juga Allah. Dan yang mematikan saya juga ini Allah. Saya diciptakan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau sudah iman ini masuk ke dalam hati kita, jamaah sekalian, dan kita meniru para sahabat ini, menjadi ringan, Pak, semua kehidupan dunia ini, jamaah sekalian. Ada jaminan sukses dunia dan akhirat. Ikhwatal iman, ma'asyil muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di Ramadan begini semua iman kita meningkat. Datang ke masjid semuanya tepat waktu. Salatnya pun juga tepat waktu. Malam yang biasanya kita langsung tidur, sejenak kita bertahan di masjid. Ruku, sujud 11 rakaat atau 23 rakaat. Ini iman, Pak. Iman yang memaksa diri kita ini menikmati berkomunikasi dengan Allah. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak akan dikotori, Pak, dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
takut untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan itulah generasi terdahulu, ma'asyal muslimin. Allah segala-galanya, ma'asyal muslimin. Yang ditakuti hanya Allah. Yang dicintai hanya Allah. Satu-satunya yang patut dicintai selain cinta-cinta yang lain, Allah segala-galanya dalam urusan cinta ini. Inilah yang membuat para sahabat jamaah sekalian tegar menghadapi kehidupan. Saudara, yang kedua kata beliau, subhanallah, qiyadatun tahwi ilaihil afidah. Adanya kepemimpinan yang jelas, ma'asyal muslimin. Tokoh sentralnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bukan kemudian kita apatis, Pak, pesimis menghadapi kehidupan ini. Apa yang diperbuat oleh Nabi semuanya ada pada diri kita. Tinggal jenengan mau kembali tidak mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dulu di zaman sahabat jamaah sekalian, setiap ada problem ketemu Rasulullah, ada solusi, ma'asyal muslimin. Ada jalan keluar. Inilah problem kita saat ini. Kenapa umat kita saat ini banyak masalah, tidak berprestasi, baik dunia apalagi di akhirat. Mudah-mudahan di akhirat kita berhasil, ma'asyal muslimin. Tapi sukses akhirat harus sukses di dunia pula. Karena Nabi juga mengendalikan dunia. Kenapa kita saat ini kehilangan figur? Kehilangan tokoh yang mempersatukan kita, yang mengokohkan kita, mengkompakkan kita dalam berjuang ini, ma'asyal muslimin. Terlepas, saya harus menyampaikan walaupun sangat tersesak hati kita, ma'asyal muslimin. Coba lihat orang-orang di luar kita, ma'asyal muslimin. Orang-orang Nasrani, Pak, ada tokoh sentralnya di Roma sana. Naam, orang-orang Yahudi juga ada tokoh sentralnya di Eropa dan di Amerika sana. Bahkan, mohon maaf, yang sekarang ini lagi gonjang-ganjing, ma'asyal muslimin. Saudara kita yang beda madhab dengan kita, saya menyampaikan apa adanya, tokoh sentralnya jelas. Komandonya jelas. Maka wajar, Pak, izzah ini muncul. Saya berharap jemaah sekalian, mungkin kita bicara tokoh dalam skala yang lebih kecil, Pak, yang ada pada diri kita masing-masing, di rumah tangga kita. Jadilah kita jemaah sekalian figur, Pak. Contoh buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Kalau semua kita yang hadir di sini jemaah sekalian, berapa ratus keluarga, berapa ribu keluarga saat ini, ma'asyal muslimin. Masing-masing kita sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh yang baik kepada mereka. Saya yakin, ikhwatal iman, bangsa ini pun juga akan mendapatkan prestasi yang sukses di dunia, apalagi nanti di akhirat, ma'asyal muslimin. Saudara, yang ketiga. Apa yang ketiga? Dikatakan dalam kitab itu, ma'asyal muslimin, adalah asy'ur bil mas'uliyah. Masing-masing punya tanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Saudara, ingat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in fi baitih. Kita memimpin, Pak, dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga kita. Figur dari anak-anak kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri, seorang wanita juga pemimpin dalam mengelola rumah tangga suaminya itu. Bahkan disebut sampai yang paling kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu ra'in fi mali zaidiha. Seorang pembantu sekalipun dia juga pemimpin dalam mengelola harta yang ada yang dimiliki oleh majikannya itu. Apalagi kemudian pemimpin-pemimpin formal, ma'asyal muslimin. Apakah itu kepala negara, menteri, kepala dinas, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, ketua RW, ketua RT, ketua takmir, ma'asyal muslimin. Ini pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Pak, posisikan pada masing-masing kita ini. Berjalanlah jenengan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Munculkan rasa tanggung jawab.
bahwa apa yang saya perbuat ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita. Itulah yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, jamaah sekalian. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ini juga luar biasa, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Keimanan Pak yang kuat, punya orientasi akhirat. Para sahabat meyakini betul hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di saat saya dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini dunia paling kita menikmati ma'asyal muslimin 60, 70 tahun, tua-tua dikit 80 tahun, tua lagi 90 tahun. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapapun cerdasnya kita, kecerdasan kita tidak bisa memperpanjang umur kita. Betapapun kayanya kita, kekayaan kita juga tidak bisa mengobati penyakit yang menimpa, penyakit ketuaan yang ada pada diri kita. Betapapun tingginya posisi kita, jabatan kita, hatta jadi kepala negara sekalipun ma'asyal muslimin, ujung-ujungnya nanti, kalau bahasa Jibril kepada Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan hidup sekehendakmu ya Muhammad. Ujung-ujungnya engkau nanti akan mati. Pertanyaan utamanya ma'asyal muslimin, ketika saya mati ini, husnul khatimah atau tidak? Ketika saya mati ini ma'asyal muslimin, masuk surga atau tidak? Kalau jenengan meyakini betul, mengakhiri kehidupan ini, dunia ini akan kita tinggalkan dan ada kepastian masuk surga, hakul yakin. Kita akan sukses dunia dan akhirat, saudara sekalian. Ikhwatal iman, orientasi akhirat. Kalau bahasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itulah ketakwaan yang sebenarnya. Orang ada kesadaran bahwa saya hidup sementara di dunia ini. Yaitu namanya al-isti'dad biyawmir rahil. Punya persiapan menghadapi kematian ini, ma'asyal muslimin. Saudara, sementara kita semua sadar sebenarnya. Ini ajal di tangan Allah, Pak. Tidak ada jaminan bagi kita, Pak, bisa menyempurnakan Ramadan sampai 30 hari atau 29 hari ke depan. Kita juga tidak tahu apakah nanti kita berjumpa dengan Idul Adha. 2,5 bulan yang akan datang, jamaah sekalian. Kita juga tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita juga bisa berjumpa lagi. Ujung-ujungnya mentok, jamaah sekalian. Hari demi hari yang kita lalui ini mendekati ajal. Dan ajal ini rahasia Allah. Saya selalu mengatakan hatta malaikat maut pun tidak tahu kapan akan mencabut nyawa kita, menunggu perintah dari Allah. Maka orang yang cerdas punya orientasi akhirat, ma'asyal muslimin. Apa yang saya perbuat ini untuk sanggup saya ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperbuat oleh sahabat dulu ridwanullahi alaihim. Saudara, terakhir apa kata beliau yang membuat para sahabat ini sukses dan bahagia dalam hidup ini, saudara sekalian, adalah Al-Quranul Karim. Ini Quran menjadi penyejuk mata mereka, jamaah sekalian. Al-Quran menjadi bagian kehidupan mereka, ma'asyal muslimin. Setiap ada problem apapun pula, urusan agama, urusan dunia, urusan muamalah, bahkan urusan negara, urusan politik, rujukan mereka adalah Al-Quranul Karim. Saudara, jenengan sekarang berada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita semua memahami ini, ma'asyal muslimin. Pertanyaan asasinya, saudara, sudah berapa Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa lembar, Pak? Lembaran-lembaran Quran yang sudah kita buka ini. Menikmati tidak ketika sampean baca Quran? Quran, ikhwatal iman, yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Quran, Al-Quran ini, yahdi, Pak. Bisa memberikan arahan, bisa memberikan petunjuk. Lillati hiya aqwam. Bukan qawim, Pak, tapi aqwam. Ke jalan yang lebih lurus, Pak. Bukan lurus, tapi lebih lurus. Problem apapun pula di dunia ini, ma'asyal muslimin, sebelum jalankan kemana-mana, buka Al-Quran, Pak. Sampean faham, tidak faham, ruwet urusan kita, Pak. Pikiran kita banyak masalah. Bisnis bermasalah. Muamalah kita bermasalah. Sebelum kemana-mana, tawassul dengan Al-Quran. Karena Quran hidayah, Pak. Petunjuk hidup bagi kita. Quran ini bayyinah, mendetilkan
arahan yang kita tuju itu. Quran juga nanti diberi oleh Allah Al-Furqan, Pak. Kemampuan kita memberikan keputusan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Mana yang hak, mana yang tidak, yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Baca Al-Quran. Al-Quran, syifa, ikhwatal iman. Obat, Pak. Obat hati, obat pikiran, bahkan obat fisik. Warahmah. Dan Quran juga ada nuansa rahmah, ada nuansa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, jamaah sekalian, pasti tutur katanya lembut, penuh cinta. Ahlul Quran, Pak, hatinya lembut. Al-Quran tidak hanya itu, kata Nabi, kitabun mubarakun. Allah mengatakan kepada kita, kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau jenengan, Pak, langkah-langkah kita pingin barokah, ilmu jenengan ingin barokah, bagi mahasiswa yang kuliah pingin barokah ilmunya, sebelum baca kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, bacalah Al-Quran. Allah turunkan keberkahan pada orang itu. Quran, ikhwatal iman, nur, Pak, nur, cahaya. Apa cahaya? Fungsi cahaya, Pak, tidak akan gelap kehidupan kita, jamaah sekalian. Ada keterangan, kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan para sahabat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Kata para ulama kita terdahulu, kami ketika melihat bagaimana generasi terdahulu, jilun Qur'aniyun, generasi Quran ini, para sahabat ini, yamshi, melihat Quran yang berjalan. Apalagi di bulan Ramadan, ka'annana nasma', seakan-akan kami mendengar dengungan suara lebah di mana-mana. Di masjid kami, di rumah kami, di kantor kami, di lorong-lorong kami biasa berjalan, bahkan di pasar kami, semuanya sibuk baca Al-Quran. Dan Quran ini, ikhwatal iman, apalagi jenengan faham, Pak. Tak faham saja dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mudah-mudahan kita juga bisa meniru langkah-langkah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kehidupan jenengan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insyaallah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mudah-mudahan jenengan yang hadir semua di sini Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Perlu saya garis bawahi sedikit saja sebelum saya mengakhiri khutbah ini. Lailatul Qadar ini sangat berbanding lurus, sangat erat hubungannya dengan interaksi jenengan dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebelum Allah mengatakan fi lailatul qadar, Allah mengatakan inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar erat hubungannya dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Ayo, tidak ada kata terlambat. Kalau belum menyentuh sama sekali, sentuhlah Al-Quran, Pak. Bacalah Al-Quran. Nikmati Al-Quran. Dan berwasilahlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatakan, Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Aku baca sekarang Quran ini. Pertemukan kami dengan malam Al-Qadar. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا وارزقنا بلقاء ليلة القدر ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا كريم يا رحمن يا رحيم أغثنا يا رب العالمين. تقبل دعاءنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.